Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Tuh udah malam ya, tapi gua semangat ya, selalu semangat ngasih konten ya. Gimana? Masih nungguin kur? Nah, ini teman-teman ya kita sepakat ya. Namanya kur dibuka itu adalah yang bisa dicairkan. Jadi gini, namanya kur dibuka berarti sistem udah dibuka, bisa input dan bisa cair ya, sepakat ya. Jadi kalau ditanya, mengajukan boleh nggak sih sekarang? Boleh, ajukan aja, karena memang KUR itu pasti ada ke bank-bank BUMN lah ya, biasanya bank daerah juga ada. Ajukan aja, tapi mengenai proses atau enggak kan itu urusan nanti ya Kak, karena KUR sendiri belum dibuka, ya itu prolog aja sih. Jadi biar biar nggak, "Oh kok itu bisa ngajuin sih Pak?" Ya boleh ngajuin mah, tempat saya juga boleh. Ya, tapi ya kalau untuk proses apalagi sampai cair ya belum ya. Ya malam ini sih gua nggak banyak ya, cuman gua mau menyoroti kalau kredit ditolak. Nah ini ya, kalau kredit ditolak nih, teman-teman kalau kredit ditolak kecewa nggak? Pasti kecewa dong, ya nggak? Gila udah proses, udah berkas masuk, udah survei. Nah, macem-macem kredit kredit ditolak itu. Pertama ditolak ketika baru sampai di marketing. Dari marketingnya ditolak. Misalkan dari BI checking slicknya udah jelek. Atau punya kredit di bank lain, usaha di bank lain. Misalnya kalau KUR ya. Tapi kalau kredit biasa, kredit-kredit umum, kredit-kredit apa sebutannya ya, reguler ya, itu pasti kalau BI checking jelek, slick jelek, pasti ketolak ya nggak? Paling seperti itu. Itu pasti di marketing udah ketolak tuh dari awal-awal. Nah, ada juga ditolak ketika sudah diusulkan oleh marketing dan timnya, misalnya supervisor dan lain-lain. Nah, ternyata ditolak oleh pemimpin pejabat pemutusnya, ya nggak? Namanya kredit itu pasti punya pejabat pemutus. Nah, pejabat pemutus itu di mana? Bisa di unit, bisa di cabang pembantu, bisa di cabang utama, ya, bisa di mana, di wilayah, misalkan seperti itu kan. Nah, tergantung dari berapa kewenangan si pemimpin-pemimpin tersebut. Misalkan kalau di unit 100 juta, KCP 200 juta, misalkan kan keputusannya. Kalau di atas itu harus ke cabang. Nah, dan ada beberapa kredit yang sebenarnya si pengusul dalam artian penyokong tuh dalam artian si analisnya, marketingnya, terus supervisornya, misalkan pemimpin unitnya udah setuju semua nih. Ternyata yang memutus yang nggak setuju, bisa nggak? Bisa. Jadi ditolak itu banyak macam ya. Ada yang dari awal emang udah ketolak, tapi ada lagi yang ditolak sama pejabat pemutusnya ya nggak. Marah nggak kita? Kecewa ya jelas ya. Tapi kalau marah, menurut saya ya, kalau marah itu percuma. Karena kalau emang ditolak susah sih emang. Kita mau ribut sana sini, proses susah, ditolak. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang itu menolak atau enggak, banyak ya. Biasanya mempunyai background, background yang mempunyai cerita kurang baik terhadap usaha teman-teman misalkan. Misalkan dia pernah ngasih peternakan ayam macet di daerah lain. Tiba-tiba dia jadi pejabat pemutus di daerah teman-teman dan kebetulan usaha teman-teman ternak ayam. Udah pasti itu biasanya apa ya, secara psikologis itu mengaruhi dia, wah ternak ayam bahaya nih, ya nggak? Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh aja ya. Namanya juga yang mutus kredit, boleh-boleh aja ya nggak? Dia punya pengalaman bagaimanapun, baik atau buruk, kita nggak bisa ngatur sebagai orang yang mengajukan ya kan. Wah gimana sih, kok gini sih? Ya susah ya. Dia punya hak di situ ya. Sebenarnya menyikapi hal itu ya teman-teman bisa kan ngajukan tempat lain kan, banyak kok. Misalkan KUR aja kan banyak yang nyalurinnya kan, si BNI, Mandiri, BTN, BRI, banyak. Jadi ya nggak harus satu tempat aja kan. Pernah kasusnya di tempat gua ditolak, di bank sebelah diterima, ya nggak? Ada kasusnya di bank sebelah ditolak, tempat gua diterima, ya nggak? Semua itu kan manusia yang proses, ya kan? Kalaupun ada aturan, ya aturan. Tapi yang proses tetap manusia ya. Jadi jangan terlalu kecewa dengan apalagi kalau yang nolak itu misalkan pejabat pemutusnya, bukan 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 mantrinya atau analis kreditnya atau RO-nya atau AO-nya, bukan. Artinya apa? Sebenarnya
Kalau biasanya pejabat pemutus yang menolak, ada kemungkinan teman-teman artinya apa? Slick-nya bagus, usahanya dirasa cukup, mungkin pejabat pemutusnya mempunyai, histori atau pengalaman yang kurang baik terhadap usaha teman-teman, sehingga dia akhirnya nggak mau setujuin gitu. Ya tinggal sebenarnya banyak kok, tinggal switching ke bank lain kan bisa ya kan. Banyak kok yang mau ngasih. Sepanjang teman-teman ya dari awal udah bagus, slick-nya bagus, seperti itu. Nah, jangan maksa, jangan marah-marah, nggak usah, percuma ya. Kan ada yang bilang, "Wah, saya kan udah ini kan misalkan contohnya nih, KUR nih, ini kan harusnya program pemerintah, harusnya dipermudah." Ya, sekali lagi ya, misalkan KUR, contohnya KUR ya. KUR itu memang program pemerintah, tapi dananya jangan lupa itu dana dari masyarakat, ya nggak, yang nabung, yang deposito, yang giro. Program dengan uang itu dua hal yang berbeda ya, jangan dicampur adukan. Bukan berarti program pemerintah bank dengan serta-merta ngasih aja kan, ya nggak? Karena bank juga akan dicek-cek pemerintah juga kan, ada BPK, mungkin ada cek audit dari mana, karena KUR ini kan rawan ya, takutnya ada penyelewengan, apa-apa seperti itu, misalkan contohnya KUR. Kalau kalau kredit lain juga sama, ya kan? Apalagi kredit lain, ya nggak? Misalkan produk asli di bank, misalkan Bank BRI misalkan kan, ya jelas-jelas dananya juga dana masyarakat yang terkumpul di BRI, terus kita dengan serta-merta, "Wah, harus setuju dong," ya, susah ya. Kita nggak ada kewenangan di situ ya, kita nggak ada kewenangan untuk kita harus disetujui, nggak ada ya. Bahkan, kita nanya kenapa ditolak juga ada yang diberitahu, ada yang enggak. Nah, alasannya apa? Kalau kalau BI checking jelek, jelek sih tinggal pasti dihubungi sama marketingnya, "Pak, Bapak ada call ya, call 2 ya, call 3 ya di Shopee PayLater," kan, atau di pinjol, atau di KTA, atau di pinjaman di bank lain kan. Nggak ada ya kan yang ditolak seperti itu wajar mungkin teman-teman terima. Mungkin ada hal-hal ditolak mungkin karena lain hal, bisa jadi loh. Teman-teman sebenarnya baik-baik saja, usaha baik-baik saja, cuman mungkin teman-teman daerahnya banyak yang bermasalah di bank tersebut, ya kan. Bisa nggak ditolak? Bisa, ya nggak? Ternyata teman-teman misalkan di arah pemukiman, misalkan nih, ikan lele, banyak ikan lele tuh, dan di situ 90% bermasalah kreditnya. Ya otomatis teman-teman yang kasarannya nggak ikut nimbrung, ya kan, kena imbasnya, pasti kena imbasnya itu. Karena pasti orang bank beranggapan, "Oh, udah jelek nih." Makanya kan bisa lagi di-switching ke bank lain yang mungkin tidak punya pengalaman buruk terhadap misalkan ternak ikan lele, misalkan seperti itu kan. Atau misalkan, sorry ya, misalkan orang tua Mas, Mbak, lulus semua pernah bermasalah di bank tersebut kreditnya, orang tua padahal kan, mungkin 3 tahun lalu berlalu kan, tapi kan Mas anaknya akibatnya kena imbasnya, bisa aja ya. Semuanya itu berdasarkan nggak cuman berdasarkan hitung-hitungan ya, Kak. Ya analisa betul, asal analisa itu hitung-hitungan, tapi yang tidak dihitung-hitungan juga tetap jadi pertimbangan orang kok ngasih atau enggak. Makanya, kita itu jangan terlalu down kalau misalkan ditolak, masih banyak yang bisa diproses, sepanjang prinsip-prinsip dasarnya sebenarnya Mas tuh udah nggak ada masalah sih. Tapi kalau udah slick-nya bermasalah, ya sudah mau di bank lain pun tetap bermasalah, jangan dipaksain, ya nggak? Nggak usah pakai-pakai malsuin KTP, nggak usah pakai-pakai malsuin dokumen, kartu keluarga, nggak usah, apalagi pakai figur ya kan, rekening koran dibikin-bikin, nggak usah ya. Karena kalau malsuin-malsuin gitu, ujung-ujungnya bukan jadi jalan keluar, malah jalan masuk ke arah-arah hukum pidana, misalkan karena pemalsuan dokumennya nggak? Seperti itu. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan mengenai penolak kredit. Jadi apa yang akan kita lakukan? Ya tinggal pindah aja ke bank lain sepanjang secara prinsip kita tidak ada masalah ya. Gila, gue cuma pakai kaos doang ya. Panas soalnya. Gue nggak tahu nih. Imlek sekarang panas nih. Mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak diinginkan ya. Oke guys, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you.